Makanya kita tingkatkan terus pencegahan, mengajak masyarakat untuk ikut mewaspadai bahwasanya ini kejahatan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi mereka menunggangi tafsiran-tafsiran keagamaan yang membenarkan, melegitimasi aksi anarkisme dan ekstremisme mereka. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Irfan BNPT. Apa tindakan konkret yang harus segera dilakukan agar radikalisme ini tidak meluas? Ya, betul Bang Hotman. Terorisme kejahatan luar biasa, olehnya pencegahan lebih dikedepankan tentu dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. BNPT, Densus 88, pemerintah, TNI Polri tidak cukup, harus bersama masyarakat. Makanya tusi BNPT itu ada dalam hal pencegahan, perlindungan deradikalisasi, pembinaan kemampuan, mengkoordinasikan penindakan, pelatihan, pembinaan kemampuan, dan kerjasama secara internasional. Makanya kita tingkatkan terus pencegahan, mengajak masyarakat untuk ikut mewaspadai bahwasanya ini kejahatan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi mereka menunggangi tafsiran-tafsiran keagamaan yang membenarkan, melegitimasi aksi anarkisme dan ekstremisme mereka. Caranya meningkatkan kesadaran tersebut bagaimana? Apakah dengan ceramah atau apa? Ya, salah satunya. Kita maju mengajak seluruh MOU beberapa perguruan tinggi, misalnya Kementerian Agama, ada Dai Kebangsaan, Kementerian Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kominfo, karena ini kan teknologi canggih mereka gunakan, mereka tidak perlu ketemu, yang penting tujuan mereka sama, tidak perlu saling kenal. Kalau model perekrutan dulu dari pintu ke pintu, kembali sekarang tidak perlu ketemu karena ada teknologi canggih. Terima kasih Pak Irfan. Pak Sulaiman mantan Bais. Apa tindakan konkret yang harus dilakukan, tindakan nyata maupun dari segi peraturan, mencegah radikalisme meluas? Dari aturan. Aturan dulu. Kalau aturan saya kira cabut dulu itu. Ganti dengan apa? Pencegahan dikeluarkan aja, karena itu sesuai dengan aturan perundangan kita. Jadi titik beratnya betul-betul itu di dalam perbuatannya itu apa. Oke. Sehingga kalau dimasukkan di situ, itu akan terfokus di situ. Jadi, kita tidak bisa kemana-mana karena diikat oleh undang-undang. Terbitkan undang-undang yang khusus fokus kepada perbuatan. Kalau paham nggak bisa? Paham nggak bisa. Okay. Kecuali paham itu diatur terlebih dahulu lagi. Yeah. Paham mana yang diatur? Misalkan Leninisme kan diatur jelas. Okay. Berdasarkan TAP MPR. Apakah jadi kalau peranan Bais perlu dilipat gandakan? Saya kira bukan hanya Bais, semua jajaran intelijen. Sebenarnya kan pencegahan itu pekerjaan intelijen. Yeah. Tapi ketika pekerjaannya ditaruh di undang-undang, ya jadi muncul di permukaan, bergeser dia. Oh begitu. Kalau dia di luar undang-undang, maka itu pekerjaan intelijen yang silence. Dan orang itu tidak tahu bahwa dia sedang diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau dikasih tahu begitu, ada yang terima, ada yang tidak. Terima kasih. Itu logika orang normal seperti Pak Rohim itu. Ghazali, gimana tadi? Anda setuju? Yang mana Anda setuju? Kalau saya enggak. Tindakan konkret gimana agar radikalisme tidak meluas? Enggak, pertama saya kurang setuju pencegahan di luar undang-undang itu, Pak. Itu berpotensi pelanggaran HAM-nya luar biasa. Tapi kan ini masalah tindakan yang sangat extraordinary. Enggak. Pencegahan itu harus diundang-undangkan kalau menurut saya, Pak. Ya. Saya agak berbeda dengan Pak Pontoh yang kalau Pak Pontoh kan memang dia Intel, Pak. Ya. Mantan Intel. Itu kan memang bergerak di bawah ini. Kalau saya di permukaan maunya. Apapun itu harus dijelaskan di muka sehingga orang itu sadar. Yang gitu tidak jelas sekarang ini apa? Banyak hal, Pak, yang tidak jelas. Yaitu? Nah, ini kan terorisme ini kan bergeraknya di bawah, ya. di bawah Nah, bagaimana kita memancing mereka ini tidak di bawah di bawah meja, tidak di bawah permukaan untuk muncul gitu loh. Bagaimana Jadi, cara memancing? Pemikiran itu harus dikontestasikan secara terbuka. Oh. Kita tanya kepada mantan terorisnya nih. Bang, gimana caranya membuat mereka naik dulu ke permukaan? Pada tahun 2003, undang-undang terorisme pertama di Indonesia, yang ditangkap hanya pelaku. Oke. Tetapi kita tahun 2018 sudah diperbarui undang-undang yang ditangkap jaringannya juga. Oke. Siapa saja yang masih dalam kelompok jaringan tersebut, itu bisa ditangkap. Walaupun tidak berbuat? Walaupun tidak berbuat. Dan ini adalah suatu pencegahan.
Oh, begitu. Dikala kemudian mereka diketahui masuk dalam struktur jaringan, menjadi anggota kelompok, baik kelompok JI kah, JAD, ISIS kah, maka sebaiknya ditangkap. Jadi menurut Anda Intel harus diperkuat, diperluas, siapapun yang termasuk kelompok jaringan, yang bahkan yang baru terima kampanye-kampanye juga ikut ditangkap. Jangan. Yang jelas dalam kelompok yang sudah dinyatakan sebagai kelompok teroris, Bang. Oke. Ya, yang bukan dinyatakan sebagai kelompok teroris ya jangan. Tapi ya, kan tidak ada yang secara resmi menyatakan saya kelompok ini. Sudah. Tapi otak dia udah dicuci. Sudah. Pak Hotman, Itu sebenarnya beda. pemikiran orang itu bisa dilacak. Ya. Sekarang ini kan ada algoritma ya. Ya. Jadi ini Pak Ridwan misalnya, dia pernah ngomong apa, itu pernah dilacak. Dan orang itu ya, orang itu ada memiliki konsistensi sebenarnya. Kecuali kalau dia menemukan sesuatu hal yang membuat dia berubah drastis, Iya, misalnya seperti pemikirannya kita udah tahu. Tapi kan kalau belum berbuat, kalau belum resmi anggota jaringan, nggak bisa ditangkap. Ya tidak perlu ditangkap, tapi diwaspadai dan suatu saat Ya itu ketika konsekuensinya undang-undang, Bang. Ya. Ya oleh karena itu, dikala mereka ini ya tidak bisa ditangkap, ya tetap dipantau gitu. Kalau Negara mereka kebencian. misalnya kumpul dalam suatu lagi dibimbing, itu udah bisa ditangkap. Kalau misalnya ternyata dibimbing dan menjadi bagian dari anggota, bisa. masuk dalam kelompok tersebut ikut usrahnya, pengajiannya, perkumpulannya, itu sebaiknya ditangkap. Gimana Pak? Pak, jadi di Indonesia, ya ditangkap bukan berarti suatu hal yang negatif. Ya. Kita di Indonesia ini baik BNPT atau Densus secara penangkapan itu ada proses pemulihan, ada proses rehabilitasi. Saya dulu bodoh hukum. Saya dulu anti pemerintah, saya dulu anti polisi, anti Indonesia, karena saya ternyata tidak paham, saya anti Pancasila. Tapi setelah saya ditangkap, baru terbuka mata saya. Oh ternyata Pancasila itu baik, Pancasila itu tidak menentang Islam, tidak bertentangan dengan Islam. Ternyata pemerintah ini adalah pemerintah Indonesia yang sudah cukup Islami, jadi tidak perlu lagi kita mengganti menjadi negara yang lain. Pesan Anda kepada para teroris yang masih berkeliaran, masih sembunyi di hutan, apa pesan Bapak? Pesan saya berhenti, cukup. Bahwa itu semua sia-sia. Jangan jadi seperti saya telah menghabiskan waktu saya 18 tahun dalam kelompok tersebut, kemudian baru menyadari ternyata Indonesia adalah negara yang sudah Islami. Tidak perlu lagi kita menegakkan negara di Indonesia. Apalagi kita ingin membentuk khilafah, tidak perlu. Terima kasih kepada mantan teroris kita, Pak Ridwan Habib. Apakah sebaiknya sekarang pemerintah menghimbau semua yang sudah sempat masuk ajaran kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan tidak akan dipidana? Ada nggak solusi begitu? Ya, saya kira menghimbau tidak hanya pemerintah, Bang. Ini kan juga menjelang Pilpres. Tadi Bang Hotman bilang apa ada kaitannya dengan Pilpres. Saya kira kita juga menunggu nih sikap tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional yang mau berkontestasi di 2024. Bagaimana sikap mereka dengan ideologi radikal, ideologi teroris ini? Karena selama ini mereka masih beberapa belum bicara nih. Saya masih belum mendengar secara tegas misalnya Anies Baswedan bagaimana sikapnya, Ganjar Pranowo bagaimana sikapnya, Prabowo bagaimana sikapnya, tokoh-tokoh yang disurvei itu, supaya kemudian kita bisa tahu nih 2024 Februari kira-kira nanti kalau pemerintahan baru ada perubahan nggak dalam penindakan terorisme di Indonesia. Jangan-jangan mundur ke belakang atau bisa lebih baik. Ini yang kita tunggu-tunggu dari para capres dan parpol-parpol itu. Kalau himbauan Bapak ke masyarakat agar jangan terpengaruh atas bujukan bagaimana? Ya, saya kira yang penting ketahanan keluarga, Bang. Ketahanan keluarga. Jadi ayah itu mengecek anaknya, medsosnya dia ikut apa. Karena dulu pernah terjadi kasus 2016, ada seorang teroris namanya Aziz. Ini di rumah baik-baik saja, anak SMA. Suatu pagi dia keluar bawa pisau dapur dan dia tusuk polisi 2 di Cikolkol. Nah ternyata setelah itu dicek, laptopnya dia buka tentang ISIS. Dia buka tentang perang di Afghanistan tanpa ketahuan oleh ayah ibunya. Nah ini kan jangan sampai kemudian terulang. Hal-hal seperti ini dimulai dari ketahanan keluarga dulu. Satu, ketahanan keluarga. Yang kedua apa? Saya kira peran tokoh ormas ya. Tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, kiai-kiai kita di Muhammadiyah, kiai-kiai kita di NU, partai politik Islam. Karena saya masih mendengar nih Bang, ada tokoh-tokoh partai politik Islam yang mengatakan bahwa wah terorisme itu rekayasa. Terorisme ini permainan intelijen Israel. Tetapi begitu saya ajak beliau untuk ayo kita ke penjara yuk. Kita ketemu langsung dengan terorisnya, Anda bisa berdebat, saya temani untuk besok. Tapi mereka nggak mau. Jadi mereka menuduh di luar, mereka menuduh di media. Begitu kita ajak, kita fasilitasi ketemu, mereka menolak. Nah ini kan nggak bagus. Sehingga kemudian masyarakat akan menganggap, oh jangan-jangan ini rekayasa, jangan-jangan ini permainan polisi untuk menaikkan anggaran dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, begitu terorisme melakukan perekrutan, masyarakat apatis.
Dan Anda ada rada percaya nggak bakal meningkat ini terorisme menjelang pemilu? Tentu, dalam kajian kami literatur menunjukkan bahwa 10 tahun, 20 tahun terakhir begitu mendekati event-event demokrasi, interaksi mereka meningkat. Begitu. Pola rekrutmen mereka meningkat, intensitas serangan mereka meningkat. Jadi saya kira ini tinggal 10 bulan, kewaspadaan tinggi harus dilakukan. Oke, terima kasih. Kita akhiri diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber. Sebagai kesimpulannya adalah agar masyarakat waspada bahwa ternyata menurut para ahli ini gerakan terorisme itu meningkat pada saat konflik politik semakin tajam. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam yang membahas yang hot-hot. Mari kita ke depan.